Oke, welcome back to Silent Trader Academy channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya tidak bosan-bosannya, Om Silent di kesempatan morning briefing hari ini tanggal 8 Oktober 2020. Seperti biasa, aku mau reminder tidak bosan-bosannya buat teman-teman yang belum join charity webinar How to be Silent Value Investor. Wajib banget join untuk teman-teman yang baru join di pasar modal, baru trading saham, ataupun baru mau invest terutama. Ataupun teman-teman di luar yang sudah lama trading ataupun investasi saham, tapi masih gak paham yang gua investasiin itu saham apa sih? Sahamnya bagus gak sih sampai gue berani investasi di sana? Nah, maka dari itu buat teman-teman saya sarankan wajib banget join ya webinar ini. Di sini saya akan jelaskan buka-bukaan ya terang-terangan bagaimana sih cara pilih saham investasi. Ya kita ngomong investasi kan 1 sampai 5 tahun ke depan dengan potensi return 50 sampai 100% atau lebih. Loh, emang bisa? Yes. Kalau investasi semua mungkin. Ya karena kan investasi kan time frame-nya panjang. Tapi kalau trading seminggu mau profit 100% ya ke laut aja mending. Ya, mending kita judi aja gitu kan, judi bola. Nah, maka dari itu teman-teman wajib banget join karena biaya murah banget. Ya, investasi 150.000, 20% pun disumbangkan. Jadi 20% disumbangkan untuk membantu rekan-rekan kita di luar sana. Rencananya saya mau pakai kitabisa.com karena lebih trusted. Tapi nanti saya cek kalau mungkin ada requestan panti asuhan atau apa bisa chat ke saya. Nanti saya follow up ke staff saya. Nanti staff saya yang urus. Ya, karena kalau di bidang ini staff saya yang urus. Gitu. Oke, selama 4 jam kita bahas full detail dan di sana saya akan kasih rekomendasi saham juga, baik itu dari sisi sektor, misalnya sektor batu bara. Siapa nih fundamental yang paling bagus, valuasinya berapa? Saya akan info di sana ada batu bara, properti, konstruksi dan banking. Mungkin 4 sektor dulu yang bisa jadi alternatif teman-teman. Ya, jadi jangan lewatkan kesempatan ini ya tanggal 1 November, sekarang sih baru tanggal saya recording tanggal 7 ya, jadi masih bulan depan. Tapi sebelum kehabisan mending daftar dulu sekarang. Ya daripada habis kuotanya terbatas, ya nanti gak dapat sayang. Karena charity webinar ini topik yang sama tidak akan saya ulang. Oke, mungkin next charity saya akan next charity webinar ini project kedua kita ya, charity webinar kali project kedua. Nanti project charity webinar kita yang ketiga mungkin tentang waran, how to be trade waran gitu ya. Jadi bagaimana cara kita trading waran ya. Di situ saya nanti akan jelaskan. Tapi nanti ya mungkin bisa tahun depan atau mungkin bisa dekat-dekat Desember akhir tahun gitu. Jadi fokus dulu di sini, wajib banget join, dapat recording juga. Jadi teman-teman bisa tonton ulang yang berhalangan hadir ada family time, bisa banget nonton ulang. Oke? Nah, terus benefit berikutnya lagi ialah dapat ebook teman-teman. Jadi dapat ebook 20 ebook, satu ebook ini harganya ya bisa 100 ribuan, yang jelas 100 ribu ke atas. Jadi bayangin dapat ebook seharga 2 juta plus plus. Ya, bayar cuma 150.000, 30.000 disumbangkan juga, berbuat baik, bersedekah dan juga dapat ebook senilai 2 jutaan. Ilmu yang mana lagi, investasi yang mana lagi yang semurah ini teman-teman. Ya, price dengan rewardnya gitu kan, yang apa yang teman-teman dapatkan itu berbanding jauh, rewardnya jauh lebih tinggi gitu. Ilmu yang didapat pasti lebih banyak berkali-kali lipat jika Bapak Ibu join. Oke, buat yang mau join bisa chat saya t.me/silenttraderacademy atau di sini ya t.me/silenttraderacademy. Mana nih ya? Nih. Ya bisa ke staff silent langsung ya, Richiren. Ya itu nama samaran sih ya. Terus juga nih Om Silent saya. Ya jangan sampai salah ya. Terus join juga t.me/silenttraderacademy. Oke. Ya nanti kalau mau join di sini. Oh ya, benefit satu lagi. Buat teman-teman yang sudah tahu ya di VVIP kan itu ada namanya Silent Value Investor. Ya jadi VVIP Silent Investor itu merupakan apa namanya fasilitas gratis dan saya sudah open ke member non VVIP juga bisa akses. Ya VVIP Silent Investor merupakan rekomendasi saham baru 2 saham ya untuk investasi 1 sampai 5 tahun dengan target 50 sampai 100% atau lebih. Ya tapi tetap disclaimer on ya, segala rekomendasi kan disclaimer on. Kami hanya memberikan referensi ya. Jadi kegiatan jual beli balik lagi ke Bapak Ibu yang memutuskan. Seperti itu. Nah,
buat nanti rencananya saya peserta charity ini akan mendapatkan potongan spesial untuk upgrade ke premiumnya VVIP Silent Investor, karena kan Silent Investor itu per kuartal, jadi kan ini sudah mulai memasuki penerbitan kuartal 3 ya, dan nanti pertengahan November mungkin akan launching premium untuk VVIP Silent Investor kuartal 3, jadi udah nggak gratis dan tapi fasilitasnya banyak. Ya nanti baru diupdate lah. Nah buat yang join charity webinar nanti dapat potongannya. Ya dapat potongan diskon untuk join ke VVIP Silent Investor. Jadi benefitnya banyak. Saran saya wajib banget ikut ya untuk menambah wawasan, dan saya yakin ilmu yang akan saya ajarkan ya, ilmu-ilmu yang saya ajarkan tentang value investor gitu kan, value investing itu tidak akan ya ataupun hampir tidak mungkin dijelaskan di luaran, karena memang ini merupakan konsep pribadi yang sudah saya terapkan, yang baru bukan yang baru sih, yang sudah saya pelajari beberapa periode lalu ya. Jadi suatu formula khusus terkait investasi yang sudah saya pelajari. Nah di sini saya akan bongkar gitu kan, tidak ada tutup menutup bagaimana triknya, seperti itu ya. Terus juga buat yang mau join VVIP yang biasa gitu ya, VVIP Silent Trader, masih ada promonya sampai minggu depan ya, cuma 3.500 per hari. Bayangin Bapak Ibu, ibaratnya hemat minuman enak, boba-bobaan dan sebagainya, ataupun hemat ke mall udah nggak mungkin sih ya, mall tutup ya, atau mungkin yang rokok mungkin untuk uang rokok, yang suka cemil-cemilan gorengan-gorengan, jajan-jajanan dikurangin, cukup sisin 3.500 Bapak Ibu sudah bisa join VVIP dan dipandu sedetail mungkin ya, bisa dipandu sedetail mungkin seperti itu. Tapi program ini harus sampai akhir tahun, karena memang saya mau kita sama-sama Bapak Ibu dibimbing sama saya sampai 1 tahun biar nggak lepas, nggak dibimbing sana nggak dibimbing sini, akhirnya portofolio Bapak Ibu makin kacau. Seperti itu tujuannya. Tapi saya sampai minggu depan aja promonya. Ya kalau yang lewat ya udah ya pakai promo harga normal 150.000 per bulan. Ya 3.500 sebulan cuma 105.000. Diskon 30%. Ya karena saya pikir juga sedang pandemik, kita sedang kesusahan. Ya sudahlah, saya kasih kompensasi, karena ya saya pribadi pun merasa kasihan juga, karena di luaran banyak ya grup-grup rekomendasi itu harga 300 sampai 500.000 lebih per bulan gitu kan, itu sangat membebani ya. Maka dari itu di VVIP Silent Trader bisa dicek, merupakan salah satu yang termurah dan terakurat ya, bisa dicek dan dibandingin sendiri mungkin ya. Buat yang member saya ya sudah tahu lah, saya nggak perlu ngomong ya, ataupun yang mau berkomentar silahkan ya, yang mau bantu komentar silahkan. Jadi kalau mau join sama ke saya ataupun ke staff saya. Oke, berikutnya ya kita bahas terkait ini agak panjang karena banyak requestan tentang saham ya. Banyak yang request, Om bahas ini dong, Om bahas ini dong. Oke. Ya. Nah, sebelumnya ini market closingnya sih ditarik ya, padahal kan tadi merah. Ya tapi bagus ya. Tapi bagus, closing market cukup bagus gitu kan. Ya nah pola mangkok. Nah, kalau seperti ini sih secara teknikal bagus ya, tapi kalau Oke, weekly-nya belum terbentuk. Nah, setidaknya gap-nya sudah tertutup. Gap-nya sudah tertutup pakai candle. Ya, gap-nya sudah tertutup pakai ekor maksudnya. Nah, mungkin teman-teman bertanya, Om, gap ini apa sih? Dan bagaimana sih cara kita tahu gap sudah tertutup atau enggak? Dan kalau ada suatu gap, indikasinya apa ya? Nah, buat teman-teman yang mau tahu, sebenarnya dulu saya sudah ada buat videonya di YouTube channel sini juga. Ya, jadi pastikan pastikan subscribe gitu kan. Search aja di YouTube sini teori gap. Nah, di situ saya sudah jelaskan full dan teknik-teknik rahasianya di trading gap. Itu saya sudah kasih jelaskan ilmu secara gratis. Nah, nanti nonton sampai habis video ini, di akhir video nanti saya akan kasih ya linknya untuk teori gap. Jadi teman-teman bisa langsung klik habis nonton morning briefing ini langsung nonton teori gap. Itu ilmu yang luar biasa. Ya, itu ilmu yang luar biasa. Jarang orang ajarin ke teman-teman di luar, di internet pun jarang kalau teman-teman cek trading gap, itu jarang sekali ya. Itu pun gap itu saya sudah research secara pribadi saya tentang teori gap tersebut gitu. Oke.
Nah, berikutnya market ya closingnya kan closingnya hijau ya, tapi kan sepanjang hari kan merah, cukup cukup dalam lah ya. Di bawah 1% cukup lumayan. Saham-saham juga banyak yang koreksi lumayan. Nah, coba dong member VVIP saya yang profit, harusnya profit ya, harusnya profit. Kita profit ada TRJA, BOS gitu kan, SGMI ya. Itu di saat market merah kita juga bisa profit, dan menu-menu sore kita untuk hari Rabu ini itu kita sudah profit banyak ya. Ada TDPM ya. TDPM ini saya sudah info loh ya, saya sudah info nih. Di jam 10.50 nih ya. Bentar lagi TDPM rame nih, pada saat saya ketik ini TDPM masih di 141 142. Udah lewat. Ya, mungkin angin berlalu. Dibilang apa sih lu? Sok pinter. Ya, udah biarin. Nah, terus di sini saya sudah info lagi yang mau TDPM tuh. Tapi cek ya di pom-pom atau enggak, disclaimer on. 1446. Kita cek ya 1446 TDPM ini di berapa sih harganya. Sama cek tadi di 10.50 ya. Kita cek di 10.50, kita pakai chart menit saja biar cepat. Oke, sebentar saya ganti ini. Sebentar ya, saya nggak pakai daily deh. Sepuluh 10.50 itu harganya di 143-an ya. Harganya di 143-an ya, 10.50 itu harga di 143. Nah, 1446 itu harganya masih nyantol di 145 146. Ya, closing 148. Yang udah beli di 145 146 sudah profit 2 sampai 1 sampai 3%. Tinggal jual lagi besoknya. Tapi saya ini nggak tahu nih, saya belum cek apakah di pom-pom atau tidak. Tapi TDPM ini sudah saya announce juga. Ya, saya lupa di video morning keberapa. Judulnya kalau nggak salah, aduh saya lupa ya. Yang sering update YouTube channel saya tahu pasti. Ya, pasti tahu TDPM ini sudah saya info. Nanti coba tonton aja tiap morning briefing. Coba searching aja di akhir video. Ya, TDPM ini sudah saya info. Infonya kemana? Nanti nonton sendiri videonya. Jadi kalau di pom-pom seandainya nih teman-teman VVIP juga, kalau di pom-pom fokus kita tetap 1-2%. Jangan bandel. Ya, 1-2% langsung antri jual. Nih kalau di Mirai kan ada nih order booking. Setahu saya bisa jam 16.30 ke atas. Langsung setting order booking. Ya, kalau bingung tanya di grup, nggak usah malu. Ya, itu ramah-ramah semua membernya. Saya sudah didik member-member saya biar kekeluargaannya terjaga. Ini kan bagus ya chartnya ya, kayak pola mangkok gitu kan. Apa perlu saya gambar matahari? Ya, saya rasa sih nggak perlu gambar matahari ya, tapi yang jelas dia ada resisten kuat di 157. Ya, ini resisten yang cukup kuat, yang kalau memang mau naik banyak ini harus dilewati dulu. Ini tembok pertama dulu di 157. Syukur-syukur perdagangan hari Kamis itu bisa nutup 157. Bisa nutup dan bertahan di situ aja. Itu sudah bagus banget untuk TDPM. Ya, itu udah hal yang bagus banget. Ya, 157 ini benar-benar area yang harus dijebol. Ya, kita harap aja grup-grup lain ikut pom-pom, kita nanti jualan aja deh. Kalau memang di pom-pom ya saya TP. Kayak tadi kan TRJA. Ya, TRJA kita sudah beli Selasa sorenya ya. Kita sudah beli di 157-an, ya range-nya 156 sampai 158 lah kita taruh karya belinya. Ya, habis itu ketika harganya naik ke 160-an, ya ke 160-an, 162, ya barulah grup-grup lain pada heboh, pada suruh pom-pom, pada rekom, kita tinggal jualan. Ya, itu bukti digitalnya ada ya, karena memang mayoritas VVIP itu selalu beli duluan. Hampir mayoritas kita selalu beli duluan. Ya, ya nggak tahu sih, saya pribadi nggak pakai bot. Ya mungkin kalau yang lain pakai bantuan bot screeningnya, kalau saya pribadi jujur tidak pakai bot. Ya, saya pakai manual, saya pakai Mirai aja udah. Sama untuk cek broker saham ya saya pakai ini, iPod Ultima gitu. Nah loh, ya saya pakai iPod Ultima sama iPod ya, iPod Ultima kan sama aja.
Jadi saya nggak pakai bot-botan, meskipun nanti ada launching bot, nanti saya kasih gratis untuk member VVIP. Gitu. Jadi pakai bot bagus, ya. Untuk screening oke, tapi untuk make decision jangan. Jadi jangan pakai bot, jangan bergantung pada bot sinyal buy, jangan. Karena itu pasti banyak yang false. Sehebat apapun botnya, kita harus make decision diri kita sendiri. Kita harus buka chartnya sendiri, kita harus mastiin versi pandangan kita. Ya, karena robot ya objektif dan sifatnya kaku, nggak fleksibel. Ya, yang bisa fleksibel ya human atau diri kita sendiri, manusia yang bisa fleksibel. Gitu. Jadi saya nggak pakai bot-botan, tapi saya pakai Mirai. Tapi kalau Mirainya error, saya juga nggak bisa screening kayak gitu. Ya, tapi ya, alhamdulillah ya teman-teman bisa lihat sendiri lah. Ya, saya nggak perlu ngomong banyak, teman-teman bisa lihat sendiri. Nah, jadi untuk TDPM saya sudah info, jadi jangan bilang saya pelit. Saya selalu sering kasih info. Di YouTube ini saya sering kasih info, jadi saran saya pantau terus, tonton terus sampai akhir. Saya selalu kasih info. Jadi kayak kemarin SSIA, Demas, Kija, profit banyak. Ya, ini TDPM ya kita doain aja. Kita sih udah profit, kita tinggal jualan kondisinya. Kalau teman-teman yang baru mau beli ya resikonya lebih tinggi. Ya karena perbedaan VVIP sama non VVIP kan seperti itu. Ya, jadi jangan rekomnya saya rekom di VVIP, saya rekom langsung di grup. Itu kan namanya bukan melanggar etika lah ya. Teman-teman sudah bayar VVIP tapi rekomnya disamain di grup sama di VVIP. Enggak, saya nggak mau seperti itu. Cuma sesekali kasih lah, ya kita berbagi. Kita berbagi rezeki, berbagi insight, ya kurang lebih seperti itu. Nah, coba dong tolong komen yang profit bisa tolong komen di sini ya, biar teman-teman yang non VVIP juga tahu nih ya, ketika dia mau pilih grup premium yang mana dia bisa make decision lebih baik. Tentu teman-teman ya, tapi jujur ya, sukarela ya, kalau profit bilang profit gitu, tapi ya harusnya profit ya. Kalau yang nyangkut ya balik lagi sahamnya apa ya, kalau seperti misalnya misalnya bisa nyangkut di Kebak ya, kan Kebak bukan rekomendasi dari saya gitu ya. Jadi boleh dong, bisa dibantu untuk komentar, oke? Ya, berikutnya kita akan lebih sedikit, market gimana ya, saya lupa, balik lagi ke market. Bagaimana keadaan market besok? Ya, kalau saya cek sih mungkin bursa Dow-nya pun juga mungkin akan mengalami technical rebound karena merahnya cukup dalam kemarin. Dan kalau memang hal seperti itu terjadi, ya balik lagi ya. Setidaknya ini sudah ada resisten support kecil. Ya, ini kan support kecil ini. Ini support kecil yang sudah berhasil diatasi. Ya kalau bisa bertahan di atas itu ya bagus. Ini kan tinggal tunggu break aja. Ketika dia market sudah break trendline, ini sinyal baik banget untuk market secara teknikal. Tapi saya nggak mau komentar banyak karena sulit diprediksi kalau kondisi seperti ini. Ya saya sih harapnya ya nggak usah hijau-hijau pekat juga. Ya cukup hijau-hijau tipis atau merah tipis nggak masalah. Ya, seperti itu. Oke, sebentar ya teman-teman. Saya lagi mau coba ini sih ya, main di Stockbit gitu ya. Jadi ya mungkin bisa diperhatikan, nanti saya mungkin akan sering-sering kasih bocoran di Stockbit ya, untuk sarana promosi juga sebenarnya. Seperti itu ya. Buat teman-teman yang main Stockbit, boleh dong di like postingan-postingan saya yang berkenan. Nah, berikutnya saya akan bahas terkait requestan saham ya, salah satunya Kebak. Kebak ini saya udah bilang ya, di grup saya sudah bilang bahwa ini nggak bisa diprediksi karena repo ini udah jelas indikasi saham repo. Broker-broker yang dipakai pun broker-broker yang biasanya untuk memerantarai atau sebagai broker perantara transaksi repo. Ya.
Nah, dari teknikal saya waktu itu sudah bilang 75 ini batas pertama. Dan 75-nya di break juga kan hari Selasa. Nah, terus sekarang posisinya dia sudah mencapai titik low-nya. Titik lowest-nya di 67. Nah, pertanyaannya kalau secara teknikal dia besok buat lower low atau buat low yang baru, dalam tanda kutip dia turun atau bahkan auto reject lagi. Ya, misalnya dia auto reject lagi. Dia auto reject-nya harusnya di 662 ya. 67 kali 7 42 49 63. Harusnya dia auto reject-nya di 63. Ya kalau memang dia auto reject lagi, ya makanya dia bentuk lower low dan ya udah indikasi yang kurang baik. Apakah bisa ke 50 Om? Belum tentu. Ya tapi potensi turun, ya potensi naik nggak bisa jadi juga. Loh, kok gitu sih Om? Karena ini saham repo, kita nggak tahu ada transaksi apa di sana. Kita nggak bisa ngomong banyak karena nggak ada apa ya istilahnya ya, nggak ada eh, nggak ada apa ya istilahnya kalau repo itu kita nggak tahu gitu, kita nggak tahu ada transaksi apa sih antara bandar ataupun para investor. Ya karena kan repo itu kan saham yang dijaminkan. Ya kita nggak tahu keterangan ataupun bukti-bukti misalnya dia jaminannya di harga berapa, dia tebusnya kapan, di tahun berapa, di bulan berapa, nominalnya berapa, gitu kan kesepakatannya berapa, ya kan kita nggak tahu. Nah kalau teman-teman tahu ya mungkin teman-teman bisa prediksi kebak, tapi kita sebagai investor retail kan kita nggak tahu ini dia perjanjiannya nih gimana sih kebak. Nah, apakah bahkan gagal bayar sehingga harganya turun terus sahamnya? Bisa jadi. Nah, karena kita nggak tahu apa-apa, saya pun nggak tahu, maka saya nggak bisa ngomong banyak. Tapi kalau dia bisa technical rebound, ini bisa jadi double bottom. Oke, kalau dia bisa technical rebound, ini dia bisa jadi double bottom. Jadi ada dua sisi nih, bisa jadi change, bisa jadi trap. Nah, teman-teman yang sudah posisi nyangkut, ini yang bahaya sebenarnya. Apalagi nyangkutnya dalam di 80-an ke atas. Itu resikonya tinggi sekali. Ya, gitu. Jadi, coba cek. Cash teman-teman banyak gak sih? Saya sih nggak nyaranin untuk average terus dikebak. Karena ya, ini kita berspekulasi sama hal yang tidak kita ketahui. Ya tentu itu sudah hal yang salah. Kecuali Anda yakin banget naik, silahkan. Tapi kalau Anda sendiri ragu-ragu, ya saya tidak menjamin ketika average akan menjadi sukses atau berjalan sesuai keinginan Anda. Ketika Anda tanya saya pun, Om, ini kebak arahnya mau kemana? Saya jujur, saya nggak bisa kasih pendapat. Saya di tengah-tengah, netral. Tapi yang jelas, sekarang posisinya ada dua sisi. Bisa dia jadi bentuk double bottom. Oke, ini bukan berarti akan naik ya. Ini kita bahas dua sisi. Sisi naik, sisi turun. Nah, sisi naik dia berpotensi bentuk double bottom. Oke. Ya, double bottom itu ada beberapa jenis. Idealnya yang bentuk seperti ini. Ya, ininya lebih dia bentuknya lower high. Ini double bottom. Yang ideal. Nah, tapi kadang ada juga double bottom yang seperti ini. Dia turun misalnya lebih rendah dikit, tapi habis itu naik lagi. Ada yang seperti itu juga. Jadi sebenarnya ada dua sisi. Ya, tapi kalau saya lihat dari animo ya seharusnya kebak masih akan merah opennya. Cuman nggak tahu closing. Nah, seandainya kalau closingnya positif, itu bisa jadi kesempatan teman-teman buat sell on strength atau jual dulu. Ya, jual dulu 20-50% lotnya, jual rugi nggak masalah. Nanti kalau turun kita bisa average lagi pakai duit itu. Contoh, saya punya duit 20 juta. Saya beli kebak 20 juta. Uang cash saya di Porto 20 juta. Ketika harganya naik, saya jual 10 juta. Nah, ketika harganya turun, saya pakai uang hasil jualan 10 juta itu untuk average lagi. Jadi uang 20 juta yang di cash saya itu nggak kepake. Itu yang lebih aman. Jadi kita gitu-gitu aja, naik, taking profit, ya atau jual rugi. Nanti turun kita average, lama-lama kan harga average kita akan turun. Ya, dari 80 ke 75, 75 ke 70, 70 ke 65.
Nanti ketika harga sahamnya sudah bottom banget dan rebound, reversal, kita sudah posisinya profit. Setidaknya ruginya tipis. Ya, setidaknya loss-nya tipis atau bahkan untung. Waduh, kalau gitu saya rugi dong. Ya karena kan posisinya memang sudah nyangkut. Ya sudah rugi memang, mau diapain lagi. Nggak bisa tiba-tiba rugi 20% mau profit 20%. Itu udah nggak logis. Ya, makanya pelajaran pertama yang harus kita perhatikan, pasang stop loss. Nah ini suka salah nih member. Ataupun siapapun. Ya, saya sering banyak dengar curhatan, aduh om, saya lupa jual. Itu pertama tuh. Udah profit, lupa jual. Alasannya banyak, macam-macam. Aduh, saya tinggal ke WC om, aduh saya tinggal kerja om, aduh saya tinggal jaga anak om, dan sebagainya. Ya ini saya nggak nyalain ya, tapi mau membuka mindset teman-teman. Ya, kalau terus seperti itu, mau sampai kapan kita bisa profit di saham? Ya, mau Anda join ke VVIP pun, Anda nggak akan profit. Ya, percaya ya sama saya. Ya, coba perhatiin member-member atau teman-teman kita yang selalu ikutin arahan. Tiap hari dia posting profit. Om, udah kejual ya. Om, udah profit. Ya, baru market open, jebret, udah 1-2%. Sisanya dia tinggal kerja, nggak perlu kepikiran. Daripada kita tinggal, ya, ini nggak jelas nih maksudnya kita tinggal buat apa. Apa pikir, aduh nanggung deh saya ke toilet kan cuma 1 menit. 1 menit, bahkan 1 detik pun di market itu bisa berubah drastis. Ya, buat trader lama pasti tahu 1 detik itu berharga di market. Di saham itu 1 detik bisa merubah segalanya. Jadi jangan sepelekan waktu 1 detik pun. Nah, maka dari itu saran saya, ketika kita sudah beli saham, langsung antri jual. Ya, ini agak panjang sih ya, tapi nggak apa-apa biar teman-teman kebuka mindsetnya. Jadi, sudah dapat barang, langsung jual gitu. Jangan ditunda-tunda. Teman-teman tunda-tunda apalagi, kecuali teman-teman sudah berpengalaman, sudah punya waktu luang, itu nggak masalah. Tapi kalau kita sudah sadar kita nggak punya waktu luang, kita banyak kesibukan, terus juga mungkin pengalaman kita dirasa kurang banyak, ya kita harus antri aja langsung. Biarkan antrian yang bekerja. Gitu, jadi jangan, aduh saya 1 jam lagi buka baru jualan, ya 1 jam lagi bisa saja di waktu setengah jam, harga sahamnya sempat naik 20%, setengah jam kemudian harga sahamnya auto reject bawah. Karena kita buka 1 jam kemudian, kita dapat di harga saham auto reject bawah. Itu sering banget terjadi. Ya, sering-sering banget. Jadi kalau di VVIP saya nggak pernah ajarin mau profit banyak, puluhan persen, hampir jarang. Jarang banget. Saya selalu nanam mindset teman-teman 1-2% dulu, biar basicnya kuat, biar serakannya itu terkendali. Itu tujuan saya. Jadi di VVIP, selain teman-teman dapat rekon, teman-teman akan dibentuk mindset dan gaya tradingnya menjadi trader yang benar. Baru setelahnya kalau teman-teman mau jadi scalping, mau trading gorengan, trading waran, ya terserah. Tapi basicnya ya dulu, itu sudah paham. Akarnya kuat, fondasi kuat, kita mau bangun rumah segede apapun nggak masalah. Tapi kalau fondasi nggak kuat, kita mau bangun rumah kecil pun ya ambruk. Seperti itu. Ya, jadi itu pelajaran pertama. Ya, nggak usah lihat orang profit banyak kita mau ikut, nggak usah. Itu kan kadang ya ditampilin profitnya doang, lossnya nggak ditampilin. Ya, kalau dibuka ya pasti ada lossnya, nggak mungkin nggak ada loss. Ya, bahkan saya pun, saya kalau loss untuk nenangin teman-teman, saya kasih lihat ya, kayak kemarin kan waktu teman-teman lagi pada protes, aduh nyangkut, saya tunjukin nih, saya juga cut loss, bahkan cut lossnya lebih gede nominalnya daripada teman-teman. Ya, itu biar tenang psikologi. Jadi jangan lihat mereka profit 1 juta, mereka profit 20%, karena mereka sudah paham dengan gaya trading mereka. Nah, buat yang baru, karena mental belum kebentuk, psikologi belum kebentuk, gaya trading belum kebentuk, apa yang mau profit banyak, yang ada hancur. Gitu. Jadi, aku maunya teman-teman ini kebentuk dulu tradingnya. Gayanya kebentuk. Awalnya saya bentuk sesuai karakteristik saya, profit 1-2%, konsisten, udah, nggak perlu mikir pusing. Nanti nextnya teman-teman tinggal setting sendiri mau bentuk kotak, bentuk persegi panjang, jajar genjang, itu terserah. Tapi awalnya bentuknya padat dulu. Ketika sudah padat nih bahannya baru kan dibentuk enak, bentuk boneka salju mungkin kan, atau bentuk apa itu bebas. Ya tapi awalnya itu bentuknya benar. Ya mindsetnya benar, gaya tradingnya benar, psikologinya benar. Gitu. Ya. Nah, berikutnya poin kedua ialah kalau gorengan
Kalau nggak ada cash, pasang stop loss. Pakai trade plan gitu. Jadi kalau dirasa cashnya sudah nggak ada, ya harus pasang stop loss. Apalagi ditinggal-tinggal tadi. Aduh, saya baru tinggal sebentar jaga anak gitu kan. Atau aduh, saya ditelepon bos, saya meeting, saya ini, saya itu. Ya itu kan memang di luar kendali kita. Ya, tapi mitigasinya gimana? Pasang automatic order. Ya, Om, platform saya nggak ada automatic order gimana? Ganti sekuritas. Ya, ini Mirai ada. Ya kalau mau Mirai bagus, Equator bagus. Ya, kalau mau saya bisa kasih kontaknya, chat saya. Nanti saya kasih kontaknya. Itu fast respon. Ya, nanti bisa buka di sana itu bagus. Ya, Mirai meskipun kadang nge-lag, saya akuin awal-awal tuh nge-lag, saya kesel banget. Saya juga sudah mau ganti. Tapi saya memang sudah jatuh cinta dengan fiturnya seperti itu. Ya, saya screening pakai ini aja, nggak pakai robot-robotan. Tapi saya sudah paham banget dengan fiturnya dan fiturnya juga oke. Menu order booking, ya kita tinggal order booking, besok kita tinggal berangkat kerja, tahu-taunya kejual aja. Atau kita pasang automatic order, kalaupun sahamnya gagal lagi, kita sudah stop loss ketat. Yang harusnya kita yang harusnya kita bisa loss sampai 20% misal atau 5%, tapi karena kita sudah pasang stop loss, jadi kita cuma loss 3%. Kan itu bagus. Ya. Nah, berikutnya yang ketiga, trading plan. Kita harus, setiap kita beli saham, kita harus tentuin dua. Kalau naik, saya jual di berapa. Kalau turun, saya jual di berapa. Nah, kalau di VVIP kan sudah jelas menunya. TRGA, jual di sini. Recommended-nya di harga segini. Kalau turun beli di segini, porsinya dari modal segini. Kalau jebol, kalau cash-nya terbatas, stop loss ketat, misalnya 3%. Kalau mau nyantai, sabaran, kita tipe sabar, bisa pakai stop loss santai. Udah, ikutin aja. Ya, percaya deh, ya member lama udah hafal lah. Ikutin saya bener-bener, nggak melenceng, pasti profit konsisten. Ya, ini kalau nggak percaya coba dong di kolom komentar. Saya yakin nih member saya kan banyak banget yang nonton. Coba ya bisa komen di kolom komentar. Ikutin aja. Jadi kayak kemarin. Om TDPM, 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 TDPM. Ya, sekarang udah mulai naik. Ya, giliran udah naik, laporan profitnya nggak ada gitu. Ya, giliran nyangkut, baru nyangkut 2%-nya udah ngomel-ngomel gitu kan, udah panikan. Nah, itu jangan sampai panik-panik itu yang mempengaruhi kita. Percaya dengan saya akan mencoba memberikan yang terbaik untuk Anda. Kalau Anda nggak percaya dengan saya, ya Anda akan kesulitan sendiri. Ya, seperti itu. Oke, jadi ini khusus untuk member VVIP, saya harapkan mindset-nya tolonglah dibuka. Ya, harusnya kalau Bapak Ibu join VVIP sebulan, trading Bapak Ibu lebih kebentuk. Meskipun nanti Bapak Ibu nggak join lagi, bulan depannya pindah grup gitu kan, kita berkhianat, pindah grup dan sebagainya, nggak masalah. Tapi harusnya mindset tradingnya sudah betul. Ya, saya sih nggak permasalahan teman-teman lanjut atau enggak, tapi yang saya harapkan teman-teman tradingnya kebentuk untuk jangka panjang, bekal Bapak Ibu jangka panjang. Ya, nah jadi contoh kebak seperti itu ada dua sisi. Sisi berikutnya yang mungkin nanti seperti dada. Harusnya sih nggak langsung dibawa turun ke 50 ya, tapi kayak dada ini kan sudah cukup sideways. Saya sudah pantau dada nih. Karena sudah landai, ya mungkin butuh waktu 1-4 minggu lagi saya baru lirik dada. Menarik sih, menarik. Nanti saya harus cek broker saham, nanti VVIP saya info. Tapi ini udah mulai sideways, ini udah mulai lirikan saya. Nah berikutnya pada nanya, Om saya nyangkut deal, Om saya nyangkut pure, Om saya nyangkut Jeski, Om saya nyangkut Juste. Ini satu geng TGRA, bos saya nyangkut semua. Padahal bos kita profit ya. Coba teman-teman gak antri jual. Bayangin teman-teman sekarang posisinya loss 5%. Coba kita pasang antri jual, kan enak. Itu gunanya hal-hal seperti ini. Bos TGRA, terus apa lagi ya? Oh ini ARB semua ini. ARB-nya barengan. Nah, ini catat ya untuk TGRA di sini di 105. Ini sudah pas-pasan nih. Kalau jebol bahaya. Ya batas toleransi maksimal berikutnya di 90. Terus deal. Ini sudah koreksi semua ya. Saya nggak tahu nih deal itu di 165-an, support kuat. Ini catat ya, member VVIP tolong ditonton. Ini Jeski karena isu mau right issue oh jauh sekali ini. Supportnya jauh banget. Oh ada nih di 256, 256, 258. Ya 256, 260 lah ya.
Ini 256, 262. Ini support pertama. Kalau jebol bahaya. Ya ini kalau jebol bahaya, hati-hati. Ya. Bos kita udah profit ya, jadi saya nggak komen. Nah, pertanyaannya saya harus ngapain gitu yang nyangkut, ya. Oke, jadi ini saya sudah buatkan. Jadi tolong ditonton ya, jadi biar nggak konsul lagi gitu. Tapi kalau mau konsul nggak apa-apa sih, chat saja. Cuma saran saya tonton dulu baru tanya lagi. Oke? Nah, cek dulu cashnya ya cashnya. Kalau cash di Porto udah nggak ada, udah nggak bisa average, ya. Coba cari saham-saham yang nggak berprospek, buang-buangin dulu sebagian. Oke, tujuannya buat apa Om? Tujuannya ialah agar teman-teman ya bisa untuk average. Karena kalau kita biarin sahamnya dan kita nggak average itu sama aja bohong, sia-sia gitu. Kecuali kita biarin harga sahamnya turun terus dan kita ada cash, itu nggak masalah, average bisa. Tapi kalau kita udah nggak ada cash, kita masih mau hold, itu sudah jelas salah. Kita mau harap dia balik lagi naik, ya mungkin bisa saja naik, tapi kan percentage antara probability dia up dengan probability dia down kan lebih besar down. Contoh seperti ini, harga saham deal sekarang di 185, kita punya di 200 misalnya. Kita udah nggak ada duit nih. Ya, yang harusnya kita bisa average misalnya di 170, atau misalnya kita bisa average di 160, ya kan 160 di 200 kan berarti di 180 harga rata-ratanya. Nah, ketika nanti dari 160 rebound ke 170, setidaknya yang awalnya floating loss kita itu 40 poin dari 200 ke 160, jadi floating loss kita itu tinggal 10 poin. Ya, jadi loss kita berkurang 3/4-nya. Dari 40 poin tinggal 10 poin. Nah, itulah fungsi average. Syukur-syukur bisa technical rebound lebih jauh di atas 180 misalnya, gitu kan, kita bisa profit dari yang rugi 40 poin jadi untung misalnya 10 poin. Nah, tapi kalau kita biarin terus, kita nggak ada cash juga, ya makin ambles. Meskipun harga sahamnya dari 200, ya, meskipun harganya dari 200 turun ke 170, 160, gitu kan. Ya, jadi 200 ke 160 kita nge-average naik ke 170, ya kita masih loss 30 poin. Habis itu turun lagi makin ambles, kita nggak ngapa-ngapain. Ya mending kalau kita sadar cash kita sudah nggak ada, ya mending kita pasang stop loss ketat. Ini pelajaran, anggaplah ini jadi pelajaran. Nextnya jangan diulangi. Ya, nextnya jadi kalau kita sadar cashnya udah nggak ada, buat apa kita hold? Buat apa kita mikir, aduh dia bakal naik lagi kok. Apalagi nih gorengan. Kalau fundamental sih ya silahkan. Ya, kalau gorengan ya nggak ada yang bisa tahu. Saya pun nggak tahu gitu kemana arahnya. Tapi untuk seperti deal, Just Sky, ya ini masih dalam hal koreksi. Ya, dia masih dalam koreksi-koreksi yang dikategorikan wajar. Meskipun saya belum cek secara bandarmologinya seperti apa. Tapi ini masih koreksi cukup wajar. Ya, kecuali misalnya deal jebol di sini. Nah, ini baru bahaya, jebol 165. Tapi selagi di atas 165 masih oke. Cuman kan sayangnya kalau kita nggak bisa average ya buat apa gitu. Ya, ingat ya analogi saya tadi. Gitu. Tapi jangan sampai kita average terus dan akhirnya misalnya ada duit 100 juta total. Sampai 70 juta atau 50 juta itu di deal semua. Itu juga jangan. Ya, bisa kaya, bisa miskin langsung. Nah, itu gunanya kita belajar money management. Ya, di VVIP saya selalu pakai money management. Kita beli nggak pernah langsung all in. Kita nggak pernah beli 50%. Nah, kita selalu beli 10-20%. Mentok-mentok 20%. Kenapa? Karena market nggak stabil. Market naik turun banyak sentimen. Maka dari itu kita harus selalu sedia cash untuk average jika harga sahamnya gagal naik. Itu ya. Jadi untuk yang punya deal, just kayak Kak, apalagi punya deal di Porto, punya Jeski, punya Juste, punya Pure, punya Tegera, punya Bos. Nah itu harus pilih. Itu kan sektornya sama ini, bukan sektor. Maksudnya bandarnya sama. Ya, jadi naik turunnya sama. Nah, maka dari itu saran saya pilih holdnya 1-2 sama aja. Sisanya bisa kurangin porsi, uangnya nanti untuk average 2 saham itu. Ya. Gitu ya. Jadi
misalnya ada punya 4 saham, TGRA, BOS, Juste, Deal misalnya. Nah, misalnya BOS TGRA jualan dulu, jadi nanti Juste dan Deal-nya kita average, nanti kalau rebound kita out. Tetap rugi dong? Ya tetap rugi, karena kan memang sudah salah dari awal. Ya, nggak usah disesali, nggak masalah. Tapi yang terpenting sekarang buat teman-teman yang nyangkut, bagaimana caranya bisa meminimalisir loss-nya. Jangan mikirin untung lagi kalau udah nyangkut parah. Mikirin bagaimana loss-nya bisa kecil. Gitu. Ya, jadi diharapkan sudah cukup jelas. Cek cash-nya teman-teman. Ya, cek cash dari teman-teman sendiri itu seperti apa. Tentuin, prioritasin. Ya kalau ada saham fundamental, ya fundamental bagus diprioritasin untuk average. Ya tapi kalau nggak ada cash bisa pilih. Saya yakin di porto Bapak Ibu teman-teman itu 5-10 atau mungkin di atas 10. Ya, itu bisa teman-teman pilih untuk average atau korbanin saham-saham yang nggak berprospek. Atau misalnya saya punya sektor properti atau konstruksi, ada PTPP, Wika, WSKT, WSBP, ya pilih kurangin aja 2. Itu kan sektornya sama. Nggak ideal kita beli 4-4-nya. Kurangin, cukup pilih 1-2 saham aja di sektor konstruksi, uangnya bisa switching untuk saham-saham lain atau average saham-saham seperti ini. Jadi ketika nanti technical rebound, ya itu bisa up. Kita bisa average dan kita bisa jual pada saat harganya naik. Nah, tapi yang jelas kalau lihat volumenya sih masih kecil banget. Jadi saya yakin, saya pribadi yakin meskipun saya nggak beli, saya pribadi yakin akan ada technical rebound. Ya, akan ada technical rebound. Ya, tapi diharap sih jangan sampai jebol 165-an karena cukup bahaya kalau benar-benar bisa jebol hingga 165-an. Oke. Aduh, apalah, ada ini tip pesan lagi gak ya? Coba saya cek ya. Wah, ini pada profit ya. Nah, ini kan profit ini. Wood, TRJA, TDPM, OMS, besok ada live trade lagi ya, sudah kejual semua. Oke, thank you. Ya. Terus juga cek PM. Oke, sabar ya. Mabar, tunggu ya. Tunggu teman-teman ya. Saya juga mau join. Ya. Di sini mah happy aja. Mau market gimana kita mah ketawa-ketawa aja. Jadi benar-benar kekeluarganya terjaga banget. Nah, ini sayangnya member di sini pada ikut-ikutan pertama join. Ikut-ikut senior malah nyangkut. Wah, kan hajar kanan duluan nih nyangkut gitu. Om S mana nih lagi bikin morning briefing dong sebentar ya. Oke. Ya, jadi di VVIP itu terjaga banget. Ada yang request gak ya? Gak ada yang request kayaknya ya. Ya jadi kalau member baru kalau mau tanya di sini aja ya. Grup ini pasti pada ini kok. Nah, buat yang mau ini jangan lupa join ya. VVIP Silent Investor t.me/VVIP Silent Investor itu gratis. Buat teman-teman bisa akses, nanti ada di file PDF, teman-teman tinggal download. Ya, tinggal download, nanti tinggal baca riset dari saya. Untuk 1 sampai 5 tahun. Salah satu saham di situ saya sudah profit 30 sampai 30% ke atas posisi investasi. Saya sih pribadi optimis aja, ya bisa setidaknya 50% ke atas. Bahkan kemarin sempat 50% udah. Ya, investasi semudah itu dan sama itu. Jadi join ini gratis, teman-teman bisa akses. Ya, berakhir 30 September. Seperti itu. Ya, nah nanti bagaimana cara saya bisa filter saham seperti ini itu ada di charity webinar. Oke, mungkin itu dulu. Ya, saya masih banyak urusan juga. Hari ini saya kayaknya ada meeting juga. Jadi thank you buat teman-teman yang sudah nonton video ini dari sampai akhir. Jangan lupa like, komen ya, yang profit nih jangan pelit-pelit komen yuk. Dan juga subscribe buat teman-teman yang belum subscribe, dan jangan lupa nyalakan notifikasinya agar ketika saya upload video terbaru teman-teman bisa langsung update ya. Nanti next rencananya hari Sabtu akan ada konten baru, program konten baru yaitu Silent Investigation. Jadi di sana saya akan bongkar, istilahnya bongkar emiten, bedah emiten dari sisi fundamental secara ringkas. Jadi tiap minggu insya Allah doakan saja akan ada pembahasan emiten-emiten biar Bapak Ibu lebih teredukasi. Tentunya gratis. Jadi stay tune terus video-video YouTube channel ya. Bisa tonton juga tadi teori gap, terus morning briefing yang sudah saya jelaskan, ada TDPM dan sebagainya. Ya, itu bisa ditonton.
Oke, see you in the next video teman-teman. Silent Trader Academy, be silent, be patient, be cuan.